Menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional. Oke, nah, ayo, gimana? Udah bisa nangkap belum? AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still beat the greatest. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, kembali lagi di channel seru ini. Dan kita coba melanjutkan kemarin sesi tema pernyataan dari Rocky Gerung ya. Jadi disclaimer aja, kita bukan pendukung Rocky Gerung ya, tapi kita menyukai hasil pikirannya. Oke, salah satunya yang akan coba saya bacakan ini. Diinformasikannya bahwasanya tema loyalitas seorang guru. Loyalitas guru bukan terhadap pemerintah, melainkan terhadap pengetahuan. Itu dalilnya. Ayo, siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Memang benar, seorang guru itu harus loyal terhadap ilmu ya, bukan pada pemerintah atau atasannya. Guru memiliki kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu dan kemampuannya. Jadi bukannya istilahnya dia reportnya ke pemerintah ya, tapi reportnya tetap ke tingkatan level pendidikan siswanya. Yang berikutnya adalah dungu itu kelihat. Apa nih maksudnya ini? Dungu itu mudah terlihat, sekecil semut sekalipun, seberang lautan bahkan. Bergelar apalagi. Berarti dia menyatakan, Rocky Gerung menyatakan bahwa dungu itu bukan saja hanya terdapat di orang yang tidak mempunyai intelektual. Malah yang mempunyai intelektual juga ada potensi kedunguan di sana. Dungu itu memang sangat mudah terlihat. Tak jarang bahkan mereka yang mengaku pintar malah terlihat dungu karena tingkah lakunya. Oke? Bahkan seorang dapat menjadi mendadak dungu karena berbagai kepentingan dalam artian mereka berpura-pura. Bahkan seorang dapat menjadi mendadak dungu karena berbagai kepentingan dalam artian mereka berpura-pura. Dan berikutnya adalah mengenai negarawan. Ini negarawan itu wajib ngebelain dasar negara, bukan malah ngeduitin. Gak keren katanya. Hari ini banyak orang yang mengaku negarawan, tapi pada kenyataannya tujuan mereka hanya mencari keuntungan secara material. Model seperti ini bukan negarawan, namun pengemis. Hanya numpang hidup dari negara, mencari uang dari hal yang memang sebetulnya tidak untuk dimaterikan. Dia nyenggol siapa ini? Ada nggak negarawan cari duit ya? Bukan ngebelain dasar negara. Oke, itu nanti lagi. Kemudian kita membahas di sini selanjutnya adalah terorisme. Terorisme bukan hakikat manusia. Dia adalah reaksi ideologis. Deradikalisasi harus mulai dengan mengatasi ketidakadilan global dan arogansi kekuasaan. Hampir setiap kejahatan yang terjadi di dunia ini selalu dikaitkan dengan terorisme. Padahal tentu tidaklah demikian, sebab tidak sedikit pihak yang justru mencari keuntungan di sana. Bahkan yang lebih parah, tidak jarang terorisme disematkan kepada kaum muslim, sehingga pada seakan-akan agama Islam menakutkan. Tentu tidaklah demikian, sebab saya yakin Bapak banyak pihak tertentu yang telah mendesain ini. Betul. Saya juga setuju ya. Jadi ini permasalahan ideologis. Kenapa muncul sebuah ideologis untuk menjadi terorisme? Karena memang oknum tersebut melihat ada ketidakadilan secara global dan juga arogansi kekuasaan. Ya agak masuk akal sih. Oke, ini berikutnya soal nipu. Nipu itu kalau bukan kere ya watak. Semua orang setuju bahwa menipu adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan hal ini. Pertama, karena terpaksa, dan kedua, karena memang kebiasaan atau watak. Kemudian tidak jarang juga orang yang telah memiliki harta benda dan terlihat kaya melakukan tindakan ini. Oh, berarti soal penipuan ini dibagi dua oleh Rocky Gerung. Yang satu itu adalah memang kebutuhan ekonomi, yang berikutnya adalah watak, karakter dari seseorang tersebut. Ini poin berikutnya adalah konteksnya marah. Marah itu alami, benci itu buatan. Marah itu adalah sebuah reaksi, maka tidak salah apabila Rocky Gerung dalam kata-kata dia menyebut sebagai suatu hal yang alami. Sedangkan benci adalah penyakit yang bersemayam dalam hati, dapat bertahan lebih lama meskipun benci itu pun sama juga reaksi, begitu. Berarti marah itu sebuah kondisi ya, benci itu penyakit. Kita jadi coba bisa mencari tahu lagi batasannya seperti apa. Konteks berhenti munafik. Berhentilah munafik, tinggalkan pemujaan, maka bong akan lenyap. Dia nyindir lagi. Persahabatan dan kehangatan berwarga negara pasti kembali. Ini agak-agak kontradiktif ya, nanti saya bakal dibully ya. Tapi kita jelas, istilahnya di sini kita mencoba merespon pernyataan Rocky Gerung ini dengan penelaran kita. Apakah kita bisa langsung mengerti? Apakah kita bisa langsung menangkap? Atau emang butuh berhari-hari untuk bisa paham apa yang dia katakan? Ini konteks sinisme publik. Bila terasa sinisme publik, pertanda ada kepercayaan yang retak pada penguasa. Introspeksilah, bukan justru mencurigai pikiran rakyat. Hal ini harus disadari oleh pemerintah. Jangan hanya memikirkan kepentingan segelintir orang saja, namun alangkah baiknya mendengarkan masyarakat. Tidak jarang hari ini kita melihat pemikiran rakyat dibatasi, dijerat dan dibungkam, padahal mereka mengingatkan pemerintah. Oh, kalau saya setuju lah. Kalau saya setuju. Karena memang ada sebab, ada akibat ya. Ada api, ada asap ya. Jadi di sini jelas memang ketika sebenarnya kan pemerintah ini harusnya merangkul masyarakat. Jadi jangan mencurigai, jangan tidak percaya gitu loh. Tapi respon dari sinisnya publik berarti ada ketidaksesuaian yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
dari sisi pemerintahnya coba mengintrospeksi, bukan juga justru mencurigai pikiran rakyat. Karena kan pemerintah juga di situ hampir semuanya itu orang pintar. Jadi gunakanlah perasaan untuk bisa menerima respon dari masyarakat. Dan untuk konteks menghadapi kekerasan, ini menurut Rocky Gerung, menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional. Oke, nah, ayo, gimana? Udah bisa nangkap belum? Baca sekali lagi ya. Menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional. Jadi yang dimaksud Rocky Gerung di sini, kekerasan adalah sesuatu hal yang sangat buruk dalam peradaban manusia. Oke, setuju. Namun dalam perjalanannya, kekerasan senantiasa menghiasi kehidupan. Oke, itu normal, alami ya. Maka tidak heran apabila Rocky Gerung berkata demikian, dan negosiasi adalah hal yang rasional dalam hal ini. Oke. Nah, yang maksudnya rasional adalah ketika kita bernegosiasi, akal kita yang bisa membatasi pikiran kita tetap rasional apa tidak gitu. Jadi itu dikatakan Rocky Gerung adalah kemampuan akal kita untuk bisa membuat itu rasional atau tidak. Terkadang kita negosiasi ingin menang sendiri atau juga kepentingan kita saja, dan kemudian juga untuk negosiasi pengennya kita yang dapat keuntungan banyak begitu. Jadi ini tetap diingatkan Rocky Gerung bahwa kemampuan akal untuk tetap rasional. Jadi itulah beberapa poin ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Informasi yang kita berikan ini adalah bukannya kita pendukung Rocky Gerung, tapi kita menikmati hasil pikirannya ya, sehingga ini juga pembelajaran buat kita secara intelektual, apakah kita dapat mencerna apa yang dia katakan. Nah, takutnya ketika kita istilahnya tidak bisa mencerna itu, kemudian timbul istilahnya persepsi negatif terhadap si Rocky Gerung tersebut begitu loh. Itu yang kita hindari. Oke? Jadi tetap istilahnya tingkatkan level keintelektualan kita agar kita bisa menyamakan persepsi kita, cara berpikir kita dengan Rocky Gerung. Oke? Sampai di situ dulu saja teman-teman. Akan kita informasikan lagi di video berikutnya untuk tema-tema yang menarik, dan tetap subscribe, like, dan komen di bawah jika ada memang yang ingin kita diskusikan. Oke, terima kasih, salam sehat, dan selamat sore.